Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku masih tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh ibu. Pikiranku berkecamuk hebat, tak mampu mencerna kata-kata yang barusan keluar dari mulutnya. Nadine, tolonglah. Kali ini saja, bantu ibu, ujar ibu dengan suara bergetar. Matanya memohon penuh harap. Aku menghela napas panjang, mencoba meredakan gejolak yang merangsek dadaku. Bu, ini pernikahan. Bukan sekadar janji biasa. Bagaimana mungkin aku menggantikan perjodohan Nadira? Itu hidupnya, Bu. Ibu menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ibu tahu ini berat, tapi Nadira pergi begitu saja. Meninggalkan pesan bahwa dia tak mau dijodohkan dengan Adrian. Perjanjian antar keluarga sudah ditetapkan. Kalau kita membatalkannya, keluarga Adrian pasti marah. Nama baik keluarga kita juga dipertaruhkan. Kepalaku semakin berat. Bagaimana mungkin adikku, Nadira, lari dari tanggung jawab seperti ini? Sejak awal, aku memang tahu dia menolak keras perjodohan ini. Tetapi aku tak menyangka dia akan benar-benar kabur. Nadine, suara ibu semakin lirih. Kamu tahu, ayahmu sedang sakit. Kalau masalah ini sampai terdengar olehnya, ibu takut penyakitnya semakin parah. Perlahan, aku mengusap wajahku dengan kedua tangan, mencoba berpikir lebih jernih. Mungkin ini adalah jalan terbaik agar semuanya tetap utuh. Iya, Bu. Aku akan menggantikan Nadira, ucapku akhirnya, dengan suara berat. Ibu mendongak, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Nadine. Terima kasih. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku berdiri di depan, cermin dengan gaun putih sederhana namun anggun. Di sekitarku, para kerabat sibuk mempersiapkan acara, sementara hatiku masih bergejolak. Bagaimana jika Adrian tahu aku bukan Nadira? Apakah dia akan marah? Ketika prosesi akad nikah dimulai, aku bahkan tak berani menatap wajah Adrian. Suaranya terdengar tegas dan mantap saat mengucapkan ijab kabul, membuat hatiku semakin menciut. Selepas acara, kami akhirnya bertemu di kamar yang telah disiapkan. Adrian berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadapku. Aku menggigit bibir, tak tahu harus memulai percakapan dari mana. Jadi, kau bukan Nadira, ucapnya tiba-tiba, tanpa menoleh. Dek, jantungku hampir berhenti berdetak. Bagaimana kau tahu? Tanyaku pelan. Adrian berbalik. Tatapannya tajam namun tidak menunjukkan amarah. Aku tahu dari caramu berjalan saat menuju pelaminan. Nadira tidak pernah berjalan setenang itu. Selain itu, suaramu berbeda. Aku menunduk, merasa bersalah. Maafkan, Nadira lari sebelum hari pernikahan. Ibu memohon padaku untuk menggantikannya, agar pernikahan tetap berjalan. Adrian terdiam lama, seolah menimbang sesuatu. Kenapa kau setuju? Padahal kau bisa saja menolak. Aku menghela napas. Ayahku sakit. Ibu takut jika perjodohan ini batal, tekanan itu akan memperburuk kondisinya. Aku hanya tidak ingin melihat keluargaku hancur. Adrian mendekat, dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat sorot lembut di matanya. Jadi, kau menikahiku demi keluargamu? Aku mengangguk pelan, tanpa kata-kata lagi. Tanpa diduga, Adrian tersenyum tipis. Kau wanita yang berani dan kuat. Aku menghargai itu. Aku menatapnya dengan bingung. Kau tidak marah? Adrian menggeleng. Tidak. Aku tahu Nadira tidak pernah mencintaiku. Dan kurasa, pernikahan ini mungkin memang sudah jalannya. Aku hanya butuh waktu untuk mengenalmu. Hari-hari selanjutnya terasa seperti mimpi. Adrian ternyata pria yang perhatian dan sabar. Dia tidak pernah memaksaku melakukan apapun.
Setiap kali aku gugup atau merasa canggung, dia selalu mencairkan suasana dengan gurauan kecil yang membuatku tertawa. Suatu malam, ketika kami sedang duduk di taman belakang rumah, Adrian tiba-tiba mengulurkan tangannya. "Boleh aku menggenggam tanganmu?" Jantungku berdebar kencang. "Kenapa tiba-tiba?" tanyaku. Malu-malu, Adrian tersenyum. "Aku ingin tahu rasanya. Karena sejak pertama kali melihatmu sebagai pengantin, ada sesuatu dalam diriku yang ingin melindungimu." Tanganku yang gemetar perlahan berada dalam genggamannya, hangat dan lembut. Aku merasa nyaman dan aman. Sejak saat itu, hubunganku dengan Adrian semakin dekat. Aku belajar banyak tentang dirinya. Bagaimana dia bekerja keras mengelola perusahaan keluarga. Bagaimana dia selalu menyempatkan waktu untuk mengurus keluarganya meski sibuk. Dan bagaimana dia selalu memastikan aku bahagia. Suatu sore, ketika kami berjalan bersama di pinggir danau dekat rumah, Adrian berhenti tiba-tiba. "Nadine," panggilnya pelan. Aku menoleh, menatap matanya yang terlihat serius namun lembut. "Ya, aku mencintaimu." Kata-katanya membuat jantungku berdentam keras. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ku dengar. "Kau serius?" Adrian mengangguk, mengeratkan genggamannya. "Awalnya aku hanya menerima perjodohan ini sebagai kewajiban. Tapi setelah mengenalmu, aku sadar bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Kau berbeda dari Nadira. Kau tulus, penyayang, dan selalu memikirkan orang lain. Aku tidak ingin kehilanganmu." Air mata hangat menetes di pipiku. Aku tersenyum dan tanpa ragu lagi membalas, "Aku juga mencintaimu, Adrian." Dia menarikku dalam pelukan hangatnya. Aku merasa semua beban yang kupikul selama ini menguap begitu saja. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa pernikahan yang awalnya kupikir akan penuh kepura-puraan justru membawa kebahagiaan sejati dalam hidupku. Siapa sangka, menggantikan perjodohan adikku justru mengantarkanku pada cinta yang tulus dan kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu terasa begitu hangat dalam pelukan Adrian. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan di sekitar danau. Meski bulan bersinar temaram, hatiku terasa terang benderang. Aku masih tak percaya kalimat itu akhirnya terucap. Bukan hanya dari bibir Adrian, tetapi juga dari hatiku sendiri. Sejak malam pengakuan cinta itu, kebersamaan kami semakin erat. Adrian semakin sering mengajakku berjalan-jalan atau sekadar menghabiskan waktu di taman belakang rumah. Dia selalu memastikan aku merasa nyaman dan bahagia, seolah ingin menebus perjodohan yang awalnya tanpa cinta. Namun, kebahagiaan itu tak selamanya mulus. Suatu pagi, telepon di ruang tamu berdering nyaring, membuyarkan sarapanku bersama Adrian. Wajahnya berubah tegang saat mengangkat telepon dan mendengar suara di seberang. "Baiklah, aku akan segera ke sana," ucapnya singkat sebelum menutup telepon. "Ada apa?" tanyaku cemas. Adrian menatapku dengan raut serius. "Ini soal perusahaan. Ada masalah di kantor cabang. Aku harus segera keluar kota dan mungkin butuh beberapa hari." Aku mengangguk mengerti, meski hatiku merasa berat. "Hati-hati ya, jangan terlalu memaksakan diri." Dia tersenyum kecil, lalu mengecup keningku lembut. "Aku akan segera kembali. Jangan terlalu merindukanku." Aku tersipu malu dan mendorong dadanya, pelan. "Siapa juga yang merindukanmu?" Adrian tertawa lalu bergegas pergi. Hari-hari tanpanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski rumah ini luas dan nyaman, tanpa kehadirannya aku merasa ada kekosongan yang menggantung di udara. Setiap malam aku berbaring di ranjang besar sendirian, menatap langit-langit sambil berharap dia segera pulang. Namun, pada hari ketiga sejak kepergiannya, aku menerima kabar tak terduga. Pagi itu, pintu rumah diketuk seseorang. Ketika kubuka, sosok yang tak asing berdiri di hadapanku, Nadira. Wajahnya tampak kusut dan lelah, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh emosi. "Kak Nadine, kita harus bicara," ucapnya tanpa basa-basi. Aku menghela napas panjang. Sejak pernikahan, Nadira memang tak pernah muncul lagi. Entah karena malu atau takut,
dia menghilang tanpa kabar. Dan kini, kemunculannya tiba-tiba membuat perasaanku campur aduk. "Kau masuk dulu," ajakku sambil mempersilakannya duduk di ruang tamu. Nadira duduk kaku. Matanya mengamati setiap sudut rumah dengan tatapan tak nyaman. Akhirnya, dia menatapku lekat-lekat. "Kak, kenapa kau mau menikah dengan Adrian? Kau tahu aku mencintainya." Kalimat itu menghantamku keras. Aku mengerutkan kening, bingung. Mencintainya? Kau bahkan kabur dari pernikahan. Kau bilang kau tidak mau dijodohkan. Nadira mendengus kesal. "Itu karena aku takut. Aku mencintai Adrian sejak lama, tapi aku takut dia tidak merasakan hal yang sama. Aku tahu Adrian hanya setuju dengan perjodohan ini demi menjaga nama baik keluarga. Aku ingin bebas, ingin membuktikan kalau dia benar-benar mencintaiku, bukan karena paksaan perjodohan." Aku menatapnya tak percaya. "Lalu kenapa kau pergi tanpa penjelasan? Kau menyusahkan ibu dan ayah. Aku terpaksa menggantikanmu agar keluarga kita tidak malu." Nadira menggigit bibirnya, menahan emosi. Aku tidak pernah menyangka kakak benar-benar mau menikah dengannya. "Apa yang kau harapkan?" tanyaku sinis. "Membiarkan nama keluarga hancur? Membiarkan ayah yang sakit semakin terpuruk?" Nadira terdiam. Wajahnya mulai memerah. "Sekarang aku di sini untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin Adrian kembali padaku." Perasaanku langsung bergejolak. "Adrian sudah menjadi suamiku, Nadira. Kau tidak bisa begitu saja merebutnya kembali." Matanya berkaca-kaca. "Kakak sudah tahu aku mencintainya sejak dulu. Ini tidak adil." Suaraku bergetar, namun aku berusaha tegar. "Tidak adil untuk siapa? Kau yang meninggalkan pernikahan, Nadira. Kau membuat semua orang khawatir. Dan sekarang, setelah semuanya terlanjur terjadi, kau ingin merebut Adrian begitu saja?" Nadira berdiri, menatapku penuh kemarahan. "Aku tidak akan menyerah. Adrian mencintaiku. Aku yakin dia masih menginginkanku." Dia berbalik dan pergi meninggalkanku dalam kekacauan emosi. Aku terduduk lemas di sofa, hatiku bergemuruh. Perasaan takut dan cemas menghantamku sekaligus. Bagaimana jika benar Adrian masih menyimpan perasaan pada Nadira? Saat Adrian kembali 2 hari kemudian, aku mencoba bersikap biasa saja. Namun, Adrian dengan cepat menyadari ketegangan di wajahku. "Ada apa?" tanyanya sambil menatapku khawatir. Aku menggeleng lemah. "Nadira datang kemarin." Adrian mengerutkan kening. "Apa yang dia inginkan?" Aku menggigit bibir, mencoba menahan getaran dalam suaraku. "Dia ingin kau kembali padanya." Wajah Adrian mengeras seketika. "Nadira lari dari pernikahan ini. Dia sudah membuat keputusan. Sekarang aku menikah denganmu, Nadine. Aku tidak akan mengingkari janji pernikahan kita." Meski ucapan Adrian menenangkanku sedikit, aku tetap merasa was-was. Seberapa kuat perasaan Adrian padaku? Apakah dia benar-benar sudah melupakan Nadira? Hari-hari berikutnya terasa berat. Nadira semakin sering datang ke rumah, bahkan sesekali menelepon Adrian dengan berbagai alasan. Adrian berusaha menghindarinya, tapi Nadira tak pernah menyerah. Suatu malam, aku mendengar Adrian berbicara serius di ruang kerja. Perlahan aku mendekat dan menguping dari balik pintu. "Nadira, berhentilah. Aku sudah menikah dengan Nadine. Jangan menghancurkan pernikahan kami," ucap Adrian tegas. Aku tersenyum lega mendengar kalimat itu. Namun, senyumku memudar saat mendengar balasan Nadira. "Aku tahu kau masih mencintaiku, Adrian. Kau menikahi Kak Nadine hanya karena terpaksa. Aku bisa memberimu kebahagiaan yang sebenarnya." Hening sesaat sebelum Adrian menjawab dengan suara berat. "Perasaan itu sudah lama berlalu, Nadira. Aku mencintai Nadine sekarang. Terimalah kenyataan." Hatiku berdesir. Ada kehangatan yang menjalari dadaku. Tapi mendengar Nadira terseduh-seduh membuatku merasa bersalah. Adrian keluar dari ruang kerja dan mendapati aku berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Dia langsung memelukku erat. "Aku milikmu, Nadine.
Jangan pernah meragukan itu. Aku membalas pelukannya, menenggelamkan wajahku di dadanya. Meski rasa bersalah pada Nadira masih menggelayut, aku tahu pernikahan ini layak kupertahankan. Aku tak akan menyerah. Namun, dalam hati kecilku, aku tahu bahwa ini belumlah akhir dari segalanya. Nadira bukan tipe yang mudah menyerah. Mungkinkah masalah ini benar-benar selesai? Atau akan ada badai yang lebih besar menanti di depan? Hari-hari berlalu dengan perasaan was-was yang terus menghantui. Meski Adrian sudah menegaskan cintanya padaku, bayang-bayang Nadira tetap mengganggu pikiranku. Setiap kali Adrian menerima telepon atau pesan singkat, aku tak bisa menahan diri untuk berpikir apakah itu dari Nadira. Aku benci perasaan curiga ini. Suatu malam, saat Adrian baru pulang dari kantor, dia terlihat sangat lelah. Jasnya kusut, dasinya longgar, dan rambutnya sedikit berantakan. Namun, senyumnya tetap hangat ketika melihatku. "Kau belum tidur?" tanyanya sambil menaruh tas kerjanya di meja. Aku menggeleng, berusaha tersenyum. "Aku menunggumu. Kamu terlihat sangat lelah." Adrian tersenyum tipis, lalu duduk di sofa dan memejamkan mata. Aku mendekat, duduk di sampingnya, dan mulai memijat pundaknya perlahan. "Masalah kantor?" tanyaku hati-hati. Dia menghela napas panjang. "Masalah kantor sudah selesai, tapi Nadira datang ke kantor hari ini." Tanganku langsung terhenti. "Dia datang lagi?" Adrian membuka mata dan menatapku dengan sorot bersalah. "Dia memohon agar aku meninggalkanmu dan kembali padanya. Dia bilang perjodohan ini seharusnya miliknya. Dia berjanji akan berubah dan berusaha mencintaiku dengan sepenuh hati." Aku menunduk, menahan rasa sakit yang mendadak menusuk dada. "Apa yang kamu katakan padanya?" Adrian menggenggam tanganku erat. "Aku katakan padanya bahwa aku sudah memilihmu. Aku mencintaimu, Nadine. Ini bukan tentang perjodohan atau kewajiban keluarga lagi. Aku ingin hidup bersamamu." Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Perasaanku lega mendengar ucapannya, tetapi bayangan Nadira yang terus mengejarnya membuat hatiku tak tenang. "Aku tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaanmu, Adrian. Jika kau masih mencintai Nadira, aku akan mengerti," ucapku dengan suara bergetar. Adrian mendesah, mengangkat wajahku agar menatap matanya. "Berhenti bicara seperti itu. Kau adalah istriku, dan aku tidak ingin siapapun selain dirimu. Nadira hanya bagian dari masa lalu. Sekarang dan seterusnya, aku ingin bersamamu." Hangat menjalar dalam hatiku. Pelukan Adrian yang erat seolah menegaskan kata-katanya. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah kenyataan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, Nadira kembali muncul di rumah kami. Aku baru saja selesai merapikan meja makan ketika bel rumah berbunyi. Saat ku buka pintu, Nadira berdiri dengan wajah penuh emosi. "Aku ingin bicara, Kak," katanya tanpa basa-basi. Aku mempersilakannya masuk, berusaha menjaga sikap, meski dalam hati ada kekhawatiran yang menggerogoti. Kami duduk di ruang tamu, saling berhadapan dalam keheningan yang menyesakkan. "Kau benar-benar ingin merebut Adrian dariku?" Nadira langsung menyergapku dengan pertanyaan tajam. Aku menarik napas dalam-dalam. "Nadira, aku tidak pernah merebutnya. Kau sendiri yang pergi dan meninggalkan perjodohan ini. Aku hanya menggantikanmu untuk menyelamatkan keluarga. Aku tahu, tapi sekarang aku kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya." Nadira bersikeras, matanya memerah karena amarah dan keputusasaan. Aku mencoba tetap tenang. Tapi Adrian sudah membuat keputusan. Dia memilihku. Nadira tertawa sinis. "Dia memilihmu karena kau ada di sini sekarang. Kau yang menemaninya. Jika saja aku tak kabur, Adrian pasti jadi milikku." Mataku mulai panas. "Nadira, ini bukan tentang siapa yang lebih dulu. Adrian telah memilihku bukan karena terpaksa. Dia mencintaiku." Nadira menatapku dengan tajam lalu tersenyum sinis. "Kau yakin dia benar-benar mencintaimu? Kau tidak tahu apa-apa tentang hubungan kami dulu. Adrian pernah mengatakan bahwa akulah cinta pertamanya." Pernyataan itu menghantamku seperti pukulan telak. Aku tercekat,
meski berusaha tetap tenang. Hubungan, masa lalu tidak menentukan masa depan. Nadira, jawabku dengan suara bergetar. Nadira mendekat, suaranya berbisik penuh kemarahan. Kau mungkin menang sekarang, Kak, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan membuat Adrian kembali padaku. Kau lihat saja. Dia pergi meninggalkan rumah dengan langkah cepat, membanting pintu keras-keras. Lututku lemas. Aku jatuh terduduk di sofa, mencoba menahan tangis yang akhirnya tumpah. Ketika Adrian pulang malam itu, aku tidak mampu menyembunyikan kesedihan. Dia langsung memelukku, menanyakan apa yang terjadi. Aku menceritakan kunjungan Nadira tanpa menyembunyikan apapun. Adrian menghela napas berat. Aku akan bicara lagi dengannya. Ini harus dihentikan. Esok harinya, Adrian memenuhi janjinya. Dia pergi menemui Nadira di sebuah kafe yang tak jauh dari rumah. Aku hanya bisa menunggu dengan gelisah di rumah. Perasaan takut dan cemas membalut pikiranku. Beberapa jam kemudian, Adrian pulang dengan raut lelah. Dia menatapku dengan sorot penuh penyesalan. Aku sudah bicara dengannya. Kukatakan bahwa aku tidak bisa bersamanya lagi, bahwa aku mencintaimu dan ingin mempertahankan pernikahan kita. Aku menahan napas. Bagaimana reaksinya? Adrian mengusap wajahnya dengan tangan. Dia menangis, marah, dan memohon. Tapi aku tetap pada pendirianku. Aku tidak ingin memberi harapan padanya. Dia akhirnya pergi setelah mengatakan dia akan merelakanku. Aku merasa lega namun sekaligus sedih. Nadira memang bersalah, tapi dia tetaplah adikku. Membayangkan betapa hancurnya hatinya membuatku tak tega. Hari-hari berlalu dalam ketenangan yang rapuh. Nadira tak muncul lagi. Aku berharap semuanya benar-benar selesai. Namun ketenangan itu ternyata hanya sesaat. Seminggu kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Aku tidak akan menyerah. Kau akan kehilangan Adrian suatu hari nanti. Jantungku berdegup kencang. Pesan itu jelas dari Nadira. Aku tahu masalah ini belum berakhir. Kegelisahan menyelimutiku, menancapkan duri ketakutan di hati yang baru saja merasakan kebahagiaan. Adrian memelukku malam itu, meyakinkan bahwa dia ada di sisiku. Tapi aku tahu, badai yang lebih besar mungkin masih menanti di depan. Aku harus kuat demi cinta yang telah kami bangun dengan susah payah. Namun, sanggupkah aku bertahan jika Nadira benar-benar ingin menghancurkan pernikahan kami? Malam terasa panjang setelah pesan mengancam dari Nadira itu kuterima. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku, membuatku gelisah dan sulit memejamkan mata. Adrian yang tertidur di sampingku terlihat begitu damai, tak menyadari badai kecemasan yang melanda hatiku. Aku tak ingin membebani pikirannya dengan pesan itu. Aku tahu dia sudah cukup tertekan dengan sikap Nadira belakangan ini. Pagi harinya, aku berusaha menyembunyikan kekhawatiran dengan senyuman saat Adrian berpamitan pergi bekerja. Dia mengecup keningku dengan lembut dan berpesan agar aku tidak terlalu memikirkan masalah Nadira lagi. Semua sudah berakhir, sayang. Fokus saja pada kebahagiaan kita. Ucapnya penuh keyakinan. Namun, hari-hariku terasa semakin mencekam. Pesan-pesan dari Nadira terus berdatangan, terkadang berupa ancaman, terkadang berisi kalimat menyakitkan yang membuatku merasa kecil. Kakak merebut kebahagiaanku. Kau hanya pengganti. Adrian akan kembali padaku. Pesan-pesan itu membuatku semakin tertekan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi pesan-pesan itu terus menghantuiku. Suatu hari, ketika sedang merapikan taman belakang, aku dikejutkan oleh kehadiran Nadira yang tiba-tiba muncul dari balik pagar. Wajahnya kusut, rambutnya sedikit berantakan, tapi tatapannya tetap penuh kebencian. Nadira, apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku waspada. Dia tersenyum miring. Kenapa? Takut aku mencuri suamimu? Bukankah itu yang selalu kau khawatirkan? Aku menarik napas panjang, berusaha tenang. Nadira, sudah cukup. Adrian sudah memilihku. Mengapa kau terus mengganggu kami? Nadira mendekat, memandangku tajam. Karena kau tidak berhak atas kebahagiaan ini. Perjodohan itu seharusnya untukku.
Kau hanya pengganti yang memanfaatkan kesempatan. Apa kau benar-benar berpikir Adrian mencintaimu? Dia hanya merasa kasihan. Kalimat itu menghujamku dalam. Aku mencoba tetap tenang, meski hatiku teriris. Kau bisa berpikir apapun yang kau mau, tapi kenyataannya Adrian memilihku. Wajah Nadira memerah karena amarah. Kita lihat saja seberapa lama kau bisa mempertahankannya. Dia berbalik pergi, meninggalkanku dengan hati penuh kecemasan. Sepeninggal Nadira, aku terjatuh berlutut di rumput, berusaha mengendalikan air mata. Ketakutan dan rasa tak berdaya menyelimuti hatiku. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Nadira terus mengirim pesan mengancam, membuatku semakin tersudut. Aku bahkan mulai ragu pada perasaan Adrian. Apakah dia benar-benar mencintaiku, atau hanya karena tanggung jawab perjodohan? Keraguan itu menggerogoti keyakinanku, membuatku sulit tersenyum seperti biasa. Adrian mulai menyadari ada yang salah denganku. Suatu malam, saat makan malam, dia menatapku lekat-lekat. "Nadine, ada apa denganmu belakangan ini? Kau terlihat gelisah dan sering melamun." Aku terdiam, ingin mengutarakan semuanya, tapi keraguan menahanku. Jika ku beritahu Adrian, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan marah pada Nadira? Atau justru menganggapku lemah dan cemburu buta? Namun melihat sorot khawatir di matanya, akhirnya ku beranikan diri mengeluarkan ponsel dan menunjukkan pesan-pesan Nadira yang mengancam. Adrian membaca dengan rahang mengeras, amarah terpancar jelas di wajahnya. "Kenapa tidak bilang dari awal?" tanyanya dengan suara dalam yang tertahan. "Aku takut membebanimu," jawabku pelan. Adrian mengusap wajahnya dengan tangan, lalu berdiri dengan sikap tegas. "Ini sudah keterlaluan. Aku akan bicara lagi dengannya. Kali ini tidak akan kubiarkan dia mengganggu kita lagi." Aku mengangguk pasrah. Bagian dalam hatiku menginginkan masalah ini segera selesai, meski ada ketakutan yang menggerogoti. Bagaimana jika Nadira melakukan hal yang lebih buruk? Keesokan harinya, Adrian berangkat dengan wajah penuh tekad. Aku menunggu di rumah dengan perasaan cemas. Beberapa jam kemudian, Adrian pulang dengan raut wajah muram. "Aku sudah bicara padanya," ucapnya seraya menghempaskan diri ke sofa. "Dia mengancam akan menghancurkan pernikahan kita jika aku tidak menceraikanmu." Darahku berdesir. "Lalu apa yang kau katakan?" Adrian menatapku dengan tatapan penuh cinta. "Aku bilang tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku mencintaimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu." Air mata mengalir deras. Aku memeluknya erat. "Terima kasih sudah bertahan." Adrian membelai rambutku. "Ini bukan hanya soal bertahan, Nadine. Aku memilihmu karena aku ingin bersamamu. Kita akan menghadapi ini bersama." Kata-katanya menenangkan hatiku, tapi firasat buruk tak juga hilang. Rasanya seolah ini belum berakhir. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, sebuah berita mengejutkan muncul. Nadira mencoba bunuh diri. Kabar itu sampai melalui telepon dari rumah sakit. Aku terhenyak, tubuhku lemas seketika. "Kita harus ke rumah sakit sekarang," seru Adrian panik, langsung menarik tanganku menuju mobil. Perjalanan menuju rumah sakit dipenuhi kecemasan. Aku terbayang wajah Nadira yang rapuh. Rasa bersalah menyelimutiku. Jika saja aku lebih memahami perasaannya, mungkin hal ini tak akan terjadi. Setibanya di rumah sakit, kami segera diarahkan menuju ruang rawat Nadira. Di sana, kulihat tubuhnya terbaring lemah dengan infus menancap di tangan. Wajahnya pucat, mata tertutup rapat. Di sampingnya berdiri kedua orang tua kami dengan raut cemas. Ibuku langsung menghampiriku dan menangis dalam pelukanku. Nadira mencoba mengakhiri hidupnya. Dia terlalu tertekan. Aku menggenggam tangan ibuku, berusaha menguatkan diri. Tatapan ayah penuh kesedihan saat menatap Adrian. "Adrian, kumohon, selamatkan Nadira." Adrian terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. "Aku akan bicara padanya saat dia sadar." Aku hanya bisa memandang Adrian dengan hati berdesir. Apakah ini artinya Adrian akan mempertimbangkan kembali Nadira? Apakah aku akan kehilangan suamiku?
Ketika Nadira akhirnya terbangun, Adrian mendekatinya. Lebih dulu, aku menunggu dengan gelisah di sudut ruangan, melihat bagaimana tangan Adrian menggenggam tangan Nadira yang lemah. Suara mereka terdengar samar, tapi aku bisa melihat air mata mengalir di pipi Nadira. Waktu terasa berjalan lambat. Aku menunggu dalam kecemasan, berharap Adrian tidak goyah dengan bujuk rayu adikku yang terluka. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Adrian berdiri dan mendekatiku. Matanya menatapku lembut namun tegas. Aku sudah membuat keputusan, Nadine. Aku menahan napas, menanti vonis yang mungkin akan menghancurkan hatiku. Aku tetap memilihmu. Air mataku mengalir deras. Aku menghambur ke pelukannya, mengabaikan tatapan Nadira yang penuh kepedihan dari ranjang rumah sakit. Namun dalam pelukan Adrian yang hangat, aku sadar bahwa meski badai sudah berlalu, bekas luka yang ditinggalkan mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Mampukah aku dan Adrian bertahan dalam pernikahan yang teruji oleh cinta, kesetiaan, dan pengorbanan? Hari-hari setelah insiden di rumah sakit, terasa penuh ketegangan. Nadira akhirnya diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan intensif dan konseling psikologis. Orang tua kami memutuskan agar Nadira tinggal sementara bersama mereka untuk pemulihan mental. Meski begitu, rasa khawatir tak juga hilang dari hatiku. Aku dan Adrian berusaha menjalani hari-hari kami dengan normal, namun bayang-bayang masalah yang baru saja berlalu masih terasa mengintai. Adrian tetap penuh perhatian dan penyayang, selalu meyakinkanku bahwa cintanya hanya untukku. Namun, sesekali aku menangkapnya termenung, mungkin teringat pada Nadira. Aku tidak bisa menyalahkannya. Situasinya memang sulit, dan Nadira tetaplah adikku. Suatu sore, setelah Adrian pulang kerja, kami duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh. Suasana hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku beranikan diri membuka pembicaraan. Bagaimana perasaanmu sekarang tentang semua ini? Tanyaku hati-hati. Adrian menghela napas panjang. Jujur saja, aku merasa bersalah pada Nadira. Aku tidak pernah bermaksud menyakitinya. Tapi, aku sudah membuat pilihan. Aku mencintaimu, Nadine. Aku ingin menjalani hidup ini denganmu, bukan dengan orang lain. Hatiku menghangat mendengar ucapannya. Meski masih ada sedikit rasa khawatir yang tersisa. Aku hanya takut Nadira akan melakukan sesuatu yang nekat lagi. Aku ingin dia bahagia. Adrian menggenggam tanganku erat. Aku juga ingin Nadira bahagia. Tapi kita tidak bisa terus mengorbankan kebahagiaan kita sendiri demi perasaan orang lain. Aku akan terus berusaha meyakinkannya agar bisa merelakan masa lalu. Aku mengangguk, meski tetap ada bayang-bayang kekhawatiran yang menggelayut. Hari-hari berlalu. Aku beberapa kali mengunjungi Nadira di rumah orang tua kami. Setiap kali bertemu dengannya, suasana terasa canggung. Nadira tampak lebih tenang namun tetap dingin padaku. Dia jarang bicara, hanya menjawab seperlunya. Namun, dalam tatapan matanya yang kosong, aku tahu dia masih terluka. Suatu hari, aku membawa kue buatanku untuk Nadira. Ketika masuk ke kamarnya, dia sedang duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi jendela. Nadira, aku bawakan kue kesukaanmu, ujarku berusaha ceria. Dia menoleh dengan pandangan datar. Kenapa repot-repot? Aku duduk di kursi dekat tempat tidur, meletakkan piring kue di meja. Aku ingin kita bisa bicara, seperti dulu. Nadira mendengus pelan. Seperti dulu aku punya calon suami yang kucintai. Sekarang, aku kehilangan semuanya. Aku menunduk. Nadira, aku tak pernah bermaksud merebut Adrian darimu. Aku hanya ingin membantu keluarga. Aku tidak tahu akan jatuh cinta padanya. Nadira menatapku tajam. Dan kau menikmatinya sekarang, bukan? Hidup bahagia bersama pria yang seharusnya milikku. Aku menghela napas panjang. Aku mencintainya, Nadira. Tapi aku juga menyayangimu sebagai adikku. Aku ingin kau bahagia. Matanya berkaca-kaca. Kebahagiaanku hilang sejak kau menggantikanku dalam perjodohan itu. Hening menyelimuti ruangan.
Aku ingin mengulurkan tangan, tapi Nadira beranjak berdiri dan membelakangiku. Aku lelah, Kak. Tolong tinggalkan aku. Aku menatap punggungnya dengan perasaan bersalah sebelum akhirnya bangkit dan meninggalkan kamar. Di perjalanan pulang, aku tidak bisa menahan air mata. Sesampainya di rumah, Adrian menyambutku dengan pelukan erat. Dia mengusap punggungku, menenangkanku, yang menangis terisak. Sabar, sayang. Semua ini akan membaik pada waktunya. Aku mengangguk, berusaha menguatkan diri. Waktu terus berjalan, membawa perlahan kedamaian dalam hidup kami. Nadira mulai menunjukkan kemajuan dalam konseling psikologisnya. Meski masih enggan berbicara denganku, dia sudah lebih sering tersenyum pada orang tua kami. Aku dan Adrian menjalani hari-hari kami dengan penuh cinta, saling mendukung dan menguatkan. Suatu hari, Nadira mengirim pesan singkat padaku. Kak Nadine, aku ingin bertemu dan bicara. Sendirian, hatiku berdebar saat membacanya. Aku menunjukkan pesan itu pada Adrian, yang langsung mendukungku untuk menemui Nadira. Aku menguatkan hati dan berangkat ke rumah orang tua kami. Di sana, Nadira sudah menungguku di taman belakang. Suasana sejuk, dengan angin berhembus lembut. Dia tampak lebih segar, wajahnya tenang, meski ada sedikit keraguan dalam tatapannya. Aku duduk di bangku taman di sebelahnya. Ada yang ingin kau bicarakan, Nadira? Dia menghela napas panjang. Aku sudah banyak berpikir akhir-akhir ini. Tentang apa yang terjadi, tentang dirimu, Adrian, dan aku sendiri. Aku mendengarkan dengan sabar. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu terobsesi pada Adrian. Bukan karena aku benar-benar mencintainya, tapi lebih karena egoku yang merasa dirampas. Aku tidak terima kebahagiaan yang sudah kurencanakan hancur begitu saja. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Nadira tersenyum lemah. Aku sadar, Kak. Aku tidak benar-benar mencintai Adrian seperti yang kukira. Aku hanya takut kalah, takut ditinggalkan. Dan aku bodoh karena menyalahkanmu. Padahal kaulah yang selama ini berkorban demi keluarga. Aku menatap Nadira penuh haru. Nadira, aku tidak ingin menyakitimu. Aku ingin kau bahagia. Dia mengangguk pelan. Aku tahu. Dan sekarang aku ingin mencoba bahagia dengan jalanku sendiri. Aku ingin memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Tapi aku ingin hubungan kita kembali seperti dulu. Aku ingin kakak menjadi bagian dari hidupku lagi, tanpa dendam atau kebencian. Air mata mengalir di pipiku. Aku menggapai tangan Nadira dan menggenggamnya erat. Aku selalu ingin hubungan kita kembali seperti dulu. Aku rindu adikku yang ceria. Nadira tersenyum, kali ini dengan tulus. Kakak harus bahagia dengan Adrian, dan aku akan berusaha menemukan kebahagiaanku sendiri. Kami berpelukan lama di bawah langit senja. Beban yang selama ini menghimpit akhirnya terangkat. Aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Adrian menyambutku dengan pelukan hangat, dan aku menceritakan semuanya. Adrian tersenyum lega, lalu mengecup keningku dengan penuh cinta. Sudah kubilang, sayang, semua akan baik-baik saja. Aku memandangnya dengan tatapan penuh cinta. Iya, terima kasih sudah bertahan denganku. Adrian membalas tatapanku dengan lembut. Karena aku mencintaimu, Nadine. Selalu. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kebahagiaan. Nadira mulai menjalani hidup baru dengan lebih positif. Kami kembali menjadi kakak beradik yang akrab. Kebahagiaan yang selama ini terasa jauh, kini terasa nyata. Badai itu mungkin sempat mengguncang, tetapi pada akhirnya membawa kami pada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang lahir dari ketulusan, pengorbanan, dan cinta yang sesungguhnya. Beberapa bulan berlalu sejak rekonsiliasi itu. Hubungan antara aku dan Nadira kembali seperti semula, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Nadira mulai menemukan kembali semangat hidupnya. Dia aktif dalam kegiatan sosial dan konseling psikologis yang membantu memulihkan dirinya. Melihatnya tersenyum dan tertawa lagi membuat hatiku lega. Aku dan Adrian menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Kami belajar dari semua yang terjadi, menjadi lebih kuat dan saling percaya.
Masa-masa penuh ketegangan dan kecemasan seakan menjadi kenangan yang menguatkan ikatan kami. Namun, hidup memang selalu penuh kejutan. Suatu pagi yang cerah, aku dan Adrian sedang menikmati sarapan di teras rumah saat sebuah mobil berhenti di depan pagar. Kami saling bertukar pandang, bertanya-tanya siapa yang datang pagi-pagi begini. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda keluar dengan wajah penuh percaya diri. Tingginya semampai dengan rambut rapi dan penampilan yang terawat. Senyumannya memancarkan karisma yang sulit diabaikan. Aku mengerutkan kening, merasa mengenal wajah itu entah di mana. "Selamat pagi, apakah ini rumah Nadine?" Tanyanya ramah Adrian, mengangguk dengan waspada. "Ya, betul. Anda siapa?" Pria itu tersenyum sambil memperkenalkan diri. "Nama saya Reza. Saya seorang teman lama Nadira. Saya ingin bertemu dengannya jika memungkinkan." Aku terkejut mendengar namanya. Ingatanku segera melayang pada cerita-cerita lama Nadira saat masih kuliah. Reza, pria yang pernah dekat dengannya sebelum perjodohan dengan Adrian muncul. Nadira dulu sering menceritakan betapa Reza begitu perhatian dan baik. Namun hubungan mereka tidak berlanjut karena kesibukan masing-masing. Adrian memandangku, seolah meminta keputusan. Aku mengangguk pelan. "Nadira sekarang tinggal bersama orang tua kami. Tapi jika Anda ingin, kami bisa menghubunginya agar datang ke sini." Reza tersenyum lega. "Itu akan sangat baik. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya." Aku menghubungi Nadira dan menyampaikan kabar kedatangan Reza. Terdengar sedikit keterkejutan dalam suaranya, namun akhirnya dia setuju untuk datang. Tak butuh waktu lama sebelum mobil Nadira memasuki halaman rumah. Nadira turun dari mobil dengan tatapan penuh, tanda tanya. Begitu melihat Reza, matanya membulat tak percaya. "Reza?" Reza tersenyum hangat. "Hai Nadira, lama tak bertemu." Aku dan Adrian menepi, memberi mereka ruang untuk bicara. Kami kembali duduk di teras, pura-pura sibuk dengan teh kami meski diam-diam mencuri pandang. Percakapan antara Nadira dan Reza terlihat hangat namun sedikit canggung pada awalnya. Namun, lama-kelamaan mereka tampak semakin nyaman. Tawa Nadira terdengar renyah, sesuatu yang sudah lama tak kulihat darinya. Setelah hampir 1 jam, Nadira dan Reza berjalan menghampiri kami. Senyum Nadira begitu cerah, sesuatu yang sudah lama kurindukan. "Kak Nadine, Kak Adrian, ini Reza. Teman lama yang lama sekali hilang kabarnya." Nadira memperkenalkan dengan nada bercanda. Reza tersenyum ramah. "Terima kasih sudah mengizinkan saya bertemu Nadira. Saya baru kembali dari luar negeri dan langsung ingin bertemu dengannya." Adrian tersenyum tipis. "Syukurlah kalian bisa bertemu lagi." Reza berpamitan tak lama kemudian. Nadira mengantarnya ke mobil, dan aku melihat bagaimana Reza menggenggam tangan Nadira sejenak sebelum masuk ke dalam mobil. Wajah Nadira memerah malu saat kembali menghampiri kami. Aku tersenyum menggoda. "Sepertinya ada cerita menarik." Nadira mengerutkan hidungnya. "Ah, kakak, kami hanya ngobrol saja, mengenang masa lalu." Aku tertawa kecil, lega melihat Nadira yang tampak begitu bersemangat. Sejak saat itu, pertemuan Nadira dan Reza semakin sering terjadi. Mereka mulai berkencan, saling mengenal kembali. Nadira tampak lebih hidup dari sebelumnya. Suatu hari saat kami sedang makan malam bersama di rumah orang tua, Reza mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Dengan penuh percaya diri, dia menggenggam tangan Nadira dan menatap kami semua. "Saya ingin melamar Nadira," ucapnya mantap. Semua terdiam sejenak sebelum akhirnya sorak-sorai kebahagiaan memenuhi ruangan. Nadira tersipu malu namun matanya berkilauan penuh kebahagiaan. Aku segera memeluknya erat, bahagia melihat adikku akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Pernikahan Nadira dan Reza berlangsung dengan meriah. Adrian menjadi saksi dalam akad nikah, sementara aku menjadi pendamping Nadira. Nadira tampak begitu cantik dalam balutan gaun pengantinnya. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Aku terharu melihat adikku yang dulu rapuh, kini tersenyum penuh harapan bersama pria yang mencintainya. Setelah pesta usai dan para tamu mulai pulang,
Nadira menghampiriku. Dia memelukku erat dan berbisik. "Terima kasih sudah bertahan untuk Adrian, Kak. Kalau tidak, aku mungkin tak akan pernah menyadari bahwa kebahagiaanku bukan bersamanya." Aku tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga, Nadira." Nadira tersenyum penuh cinta sebelum berbalik menghampiri Reza yang menunggunya dengan sabar. Aku menatap mereka berjalan beriringan dengan perasaan lega dan bahagia. Adrian menghampiriku, merangkul bahuku erat. "Akhir yang bahagia untuk semuanya," ujarnya sambil mencium keningku. Aku tersenyum sambil bersandar pada Adrian. "Iya, kita semua pantas mendapatkannya." Malam itu, saat aku dan Adrian berdiri berdua di bawah langit malam yang bertabur bintang, aku merasakan kedamaian yang tak terlukiskan. Perjodohan yang awalnya terpaksa kini membawa kami pada kebahagiaan sejati. Aku menyadari bahwa dalam hidup, tidak semua yang tampak buruk akan berakhir buruk. Terkadang, jalan berliku dan ujian berat justru menjadi cara Tuhan menunjukkan jalan menuju kebahagiaan yang lebih dalam dan bermakna. Dan disinilah aku, bersama pria yang kucintai, dalam cinta yang telah teruji oleh waktu dan pengorbanan. Kami telah melalui badai bersama, dan kini kami menikmati pelangi yang indah. Ternyata, perjodohan terpaksa itu benar-benar membawa kebahagiaan. Hari-hari setelah pernikahan Nadira dan Reza berlalu dengan kebahagiaan yang terus mengalir. Nadira kini menjalani kehidupan barunya sebagai seorang istri dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Aku sering menerima pesan darinya yang menceritakan hal-hal kecil yang membuatnya tersenyum. Mulai dari kejutan sarapan dari Reza hingga tawa-tawa kecil dalam kehidupan rumah tangga mereka. Aku dan Adrian juga semakin kuat dalam menjalani rumah tangga kami. Segala ujian yang pernah kami lalui membuat kami saling menghargai dan memahami lebih dalam. Adrian tetap menjadi sosok suami yang penuh perhatian, penyayang, dan selalu membuatku merasa dicintai. Namun, dalam hati kecilku, ada satu hal yang masih menjadi harapan besar, kehadiran seorang buah hati. Kami telah menikah hampir 2 tahun, dan meskipun kebahagiaan kami begitu sempurna, rasanya ada ruang kosong yang belum terisi. Beberapa kali aku melakukan tes kehamilan, namun hasilnya selalu negatif. Aku mencoba bersikap kuat dan tetap ceria di depan Adrian, namun terkadang kekecewaan itu sulit disembunyikan. Adrian selalu menguatkan dan menghiburku. "Jangan terlalu stres, sayang. Semua ada waktunya. Aku yakin kita akan diberi anugerah itu pada saat yang tepat." Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum. "Iya, aku tahu." Waktu terus berjalan, hingga suatu pagi saat aku sedang mempersiapkan sarapan, rasa mual tiba-tiba menyerangku. Aku berlari ke kamar mandi, muntah hebat sampai tubuhku terasa lemas. Adrian, yang baru selesai mandi, langsung panik dan mengusap punggungku dengan cemas. "Sayang, kamu kenapa? Sakit perut?" Aku menggeleng, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, terlintas di pikiranku, mungkinkah? Dengan perasaan berdebar-debar, aku segera mengambil alat tes kehamilan yang masih tersisa di laci kamar mandi. Adrian memperhatikanku dengan tatapan penuh, harap meski berusaha tidak terlalu terlihat cemas. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan, jantungku berdegup kencang saat garis merah kedua perlahan muncul. Positif, air mata langsung menggenang di mataku. Aku menatap Adrian dengan tangan gemetar, mengangkat alat tes kehamilan itu dengan senyum penuh haru. "Kita akan punya bayi." Adrian memandangku tak percaya, lalu senyumnya mengembang lebar. Dia menarikku dalam pelukan erat, mengangkatku dan memutar tubuhku dengan penuh kebahagiaan. Kami tertawa dan menangis dalam pelukan satu sama lain. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan antusiasme. Adrian sangat perhatian, selalu memastikan aku makan dengan cukup dan beristirahat. Kami juga mengabarkan kabar gembira ini pada orang tua dan Nadira. Nadira langsung meneleponku dengan nada ceria. "Kak Nadine, aku akan jadi tante?" "Ya ampun, aku bahagia sekali. Jangan lupa jaga kesehatan ya, Kak." Aku tertawa mendengar suaranya yang riang. "Pasti Nadira, aku akan hati-hati." Kehamilanku berjalan lancar. Setiap kali mengunjungi dokter untuk pemeriksaan, Adrian selalu menemaniku,
menggenggam tanganku erat saat mendengar detak jantung kecil dalam kandunganku. Itu adalah suara terindah yang pernah kudengar dalam hidupku. Saat perutku semakin membesar, Adrian semakin protektif. Dia selalu memastikan aku tidak terlalu lelah, mengurangi tugas-tugas rumah tangga, bahkan sering memasak sendiri agar aku bisa beristirahat. Setiap malam, sebelum tidur, dia akan mengusap perutku sambil berbicara pada bayi kami. "Hai nak, ini papa. Jangan nakal ya, selalu sehat di dalam sana. Papa dan mama sangat mencintaimu." Aku selalu tersenyum terharu mendengarnya. Rasa cinta yang melimpah dari Adrian membuatku yakin bahwa anak kami kelak akan dikelilingi kasih sayang yang tulus. Bulan demi bulan berlalu. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Kontraksi mulai terasa di suatu malam yang hening. Adrian yang sedang membaca buku di sampingku langsung panik ketika aku meringis kesakitan. Dengan cepat, dia membawaku ke rumah sakit. Proses persalinan berjalan, penuh perjuangan. Rasa sakitnya luar biasa. Namun dalam setiap detik itu, aku hanya memikirkan wajah kecil yang akan segera lahir. Adrian terus menggenggam tanganku erat, memberi dukungan tanpa henti. Dan akhirnya, tangisan nyaring bayi memenuhi ruangan. Air mata bahagia mengalir deras di pipiku saat perawat meletakkan bayi mungil itu dalam pelukanku. Kulitnya merah muda, mata sipitnya tertutup rapat, dan jari-jarinya yang kecil menggenggam jari telunjukku. Adrian menatap kami berdua dengan penuh cinta. Putri kita cantik sekali. Aku mengangguk, memandangi bayi mungil dalam pelukanku. Selamat datang di dunia, putriku. Kami akan selalu mencintaimu. Kami menamai putri kecil kami, Aira. Nama yang melambangkan angin sejuk dan ketenangan, seperti cinta yang mengalir lembut dalam keluarga kami. Kehidupan setelah kelahiran Aira penuh warna. Hari-hari dipenuhi dengan suara tawa, tangisan, dan kebahagiaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Adrian berubah menjadi ayah yang sangat penyayang dan siaga. Dia tak pernah mengeluh meski harus bangun tengah malam untuk mengganti popok atau menggendong Aira yang rewel. Nadira sering berkunjung, bermain dengan Aira sambil sesekali menggoda Adrian yang terlihat kikuk saat menggendong bayi. Keluarga kami terasa semakin lengkap. Saat kami duduk di ruang keluarga pada suatu sore yang cerah, Aira tertidur pulas dalam pelukan Adrian. Aku bersandar padanya, menikmati momen itu dengan hati penuh syukur. "Kita sudah melalui banyak hal bersama, ya?" Bisiku. Adrian tersenyum, mengecup keningku lembut. "Dan semuanya sepadan. Aku tidak pernah menyesal menikahimu." Aku memandang wajah suamiku yang penuh cinta. "Aku juga tidak. Terima kasih sudah memilihku." Adrian tertawa kecil. "Kamulah yang menggantikannya, jadi aku yang beruntung." Kami tertawa bersama. Di dalam hati, aku tahu bahwa perjodohan yang dulu kuanggap keterpaksaan ternyata membawa kami pada kebahagiaan sejati. Sebuah cinta yang tumbuh dari pengorbanan dan ketulusan. Hidup kami mungkin tak sempurna, namun kami memilih untuk berbahagia. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang kau pilih pertama kali, tapi tentang siapa yang tetap bertahan dan mencintaimu sampai akhir. Dan aku tahu, bersama Adrian dan Aira, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari-hari setelah kelahiran, Aira terasa begitu cepat berlalu. Kehadirannya membawa warna baru dalam kehidupan kami. Setiap pagi, suara celotehannya menjadi alarm alami yang membangunkan kami dengan senyum lebar. Matanya yang bulat dan pipi tembamnya selalu berhasil mencuri perhatian siapa saja yang melihatnya. Adrian semakin mahir mengurus Aira. Jika dulu dia sempat terlihat kikuk saat mengganti popok atau menenangkan Aira yang menangis, kini ia sudah menjadi ahli dalam segala hal yang berhubungan dengan bayi. Kadang aku tertawa geli melihat Adrian yang berusaha menyanyikan lagu pengantar tidur meski nadanya sedikit sumbang. Aira tetap tertidur pulas dalam pelukannya, seolah suara ayahnya adalah simfoni terindah di dunia. Nadira dan Reza juga sering berkunjung. Mereka membawa hadiah-hadiah lucu untuk Aira dan selalu menghabiskan waktu lama di rumah kami. Nadira tampak sangat menikmati perannya sebagai tante yang gemar memanjakan keponakannya.
Setiap kali Aira memanggil Tata untuk Nadira, mata adikku itu langsung berbinar penuh kegembiraan. Namun, dalam setiap kebahagiaan, hidup tetap memberikan ujian yang tak terduga. Suatu sore, saat Adrian sedang bermain dengan Aira di ruang keluarga, dan aku sibuk mempersiapkan makan malam, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan santai, mengira mungkin telepon dari Nadira atau ibuku. Namun suara di ujung sana membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Selamat sore. Apakah saya berbicara dengan Ibu Nadine?" Suara seorang wanita yang sopan namun tegas terdengar. "Iya benar. Dengan siapa saya bicara?" Tanyaku penasaran. "Saya dari kantor notaris. Kami ingin menginformasikan bahwa almarhum Pak Surya meninggalkan beberapa aset dan surat wasiat yang melibatkan keluarga Anda. Apakah Anda dan suami bisa datang besok ke kantor kami untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut?" Aku tertegun mendengar nama itu. Pak Surya, ayah kandung Adrian yang selama ini tak pernah kutemui. Adrian jarang membicarakannya, hanya mengatakan bahwa hubungannya dengan sang ayah sangat renggang setelah pernikahan orang tuanya berakhir. Adrian lebih dekat dengan ibunya, sementara sosok ayahnya seperti bayangan samar dalam cerita hidupnya. "Baik, kami akan datang besok," jawabku, berusaha terdengar tenang meski dalam hati diliputi berbagai pertanyaan. Setelah menutup telepon, aku menghampiri Adrian yang sedang menggendong Aira sambil menyanyikan lagu anak-anak. Senyum cerianya langsung memudar saat melihat ekspresi wajahku. "Ada apa sayang?" tanyanya cemas. Aku menarik napas panjang dan menceritakan isi telepon barusan. Wajah Adrian berubah serius. Ada kilatan emosi yang sulit dijelaskan di matanya. Kesedihan, kemarahan, dan mungkin sedikit penyesalan. "Aku tidak pernah mendengar kabar tentang ayah selama bertahun-tahun," gumamnya lirih. Aku menggenggam tangannya, memberikan dukungan. "Besok, kita datang dan dengarkan dulu. Siapa tahu ini kesempatan untukmu mengetahui hal-hal yang selama ini tidak pernah kamu ketahui." Adrian mengangguk pelan, meski jelas terlihat ragu. Keesokan harinya kami mengunjungi kantor notaris. Ruangannya nyaman dengan aroma kayu yang khas. Seorang pria berusia paruh baya dengan kacamata tebal menyambut kami dengan senyum sopan. "Selamat datang. Saya Pak Arman, notaris pribadi Pak Surya selama bertahun-tahun," ujarnya sambil mengisyaratkan kami duduk. Setelah membuka beberapa dokumen, Pak Arman mulai berbicara. Pak Surya meninggalkan wasiat yang menyatakan bahwa semua asetnya akan diwariskan kepada putranya Adrian dengan satu syarat. Ia meminta agar Adrian menjaga sebuah panti asuhan kecil yang beliau dirikan di desa terpencil. Panti asuhan itu sangat berarti bagi almarhum. Adrian mengerutkan kening. "Panti asuhan?" Pak Arman mengangguk. Pak Surya mendirikan panti asuhan itu setelah perceraian. Beliau merasa bersalah karena pernah mengabaikan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Panti itu sudah lama beroperasi, dan beliau ingin agar warisannya digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak di sana. Adrian terdiam lama. Aku meremas tangannya, memberikan dukungan dalam keheningan. Pak Arman melanjutkan, "Jika Anda menyetujui wasiat ini, seluruh aset termasuk rumah, tanah, dan tabungan beliau akan menjadi milik Anda. Namun, jika tidak, aset-aset tersebut akan jatuh kepada yayasan amal yang beliau tunjuk." Adrian menarik napas panjang sebelum mengangguk mantap. "Saya terima syaratnya." Pak Arman tersenyum lega. "Keputusan yang bijaksana, Pak Adrian. Panti asuhan itu tidak besar, namun anak-anak di sana sangat membutuhkan dukungan. Kami pamit setelah menyelesaikan semua administrasi." Dalam perjalanan pulang, Adrian terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Sesampainya di rumah, aku memeluknya dari belakang, mencoba menghiburnya. "Mungkin ini cara ayahmu untuk meminta maaf, meskipun caranya tak langsung." Adrian memegang tanganku dan tersenyum tipis. "Aku hanya berharap bisa mengenalnya lebih baik sebelum semuanya terlambat. Tapi mungkin ini jalanku untuk mengenalnya dari sisi yang belum pernah kulihat." Seminggu kemudian, kami mengunjungi panti asuhan itu. Sebuah bangunan sederhana dengan halaman luas, tempat anak-anak berlarian riang. Tatapan mata mereka yang penuh kebahagiaan menyambut kami.
Seorang pengurus panti, Bu Rina, menyambut kami dengan ramah dan penuh syukur. Pak Surya sering berkunjung ke sini, meski tidak pernah lama, tapi beliau selalu memastikan anak-anak di sini mendapat perhatian dan kasih sayang. Adrian mendengarkan cerita-cerita tentang ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu di hatinya ada penyesalan yang dalam. Namun saat melihat anak-anak itu tertawa, perlahan-lahan kulihat raut wajah Adrian berubah. Ada ketenangan dan ketulusan dalam pandangannya. Sejak saat itu, kami rutin berkunjung ke panti asuhan. Adrian terlibat aktif dalam pengelolaannya, memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dan perhatian yang cukup. Aku melihat bagaimana hatinya perlahan pulih, menerima masa lalu dan berdamai dengannya. Panti asuhan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kami. Aira pun tumbuh dengan penuh kasih, sayang dikelilingi oleh teman-teman kecilnya yang selalu ceria. Kehidupan yang dulu penuh ketidakpastian kini terasa lebih berarti. Melalui panti asuhan itu, Adrian menemukan cara untuk mengenang ayahnya dan menebus masa lalu. Aku melihat suamiku tumbuh menjadi pria yang semakin matang, penuh kasih dan pengertian. Dan aku tahu kebahagiaan sejati memang sering datang dalam wujud yang tak terduga. Tuhan selalu punya cara indah untuk mengajarkan arti cinta dan pengampunan. Kami belajar, menerima, dan mencintai. Itulah yang membuat hidup kami sempurna. Bulan demi bulan berlalu dengan cepat. Kehidupan kami terasa begitu lengkap dengan kehadiran Aira dan anak-anak panti asuhan yang sudah seperti keluarga sendiri. Adrian semakin terikat dengan panti asuhan itu, bukan hanya karena wasiat ayahnya, tetapi karena panggilan hati yang tulus untuk mengasihi dan melindungi anak-anak yang kurang beruntung. Aku melihat perubahan besar pada diri Adrian. Jika dulu ia lebih banyak diam saat membicarakan masa lalunya, kini ia bisa berbicara dengan penuh kehangatan tentang kenangan-kenangan kecil yang sempat ia alami bersama ayahnya. Meski hubungan mereka tak sempurna, Adrian akhirnya bisa memahami bahwa ayahnya juga seorang manusia yang pernah berbuat salah dan berusaha memperbaiki diri dengan caranya sendiri. Kunjungan rutin kami ke panti asuhan semakin sering. Adrian bahkan mendirikan yayasan kecil yang berfokus pada pendidikan anak-anak terlantar, memberikan beasiswa, dan menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Aku selalu mendampinginya dalam setiap langkah, merasa bangga akan sosok pria yang begitu peduli pada sesama. Aira, yang kini berusia 3 tahun, selalu antusias saat diajak ke panti asuhan. Ia bermain dengan anak-anak panti dan sering membawa mainan kesayangannya untuk dipinjamkan pada teman-temannya di sana. Melihat anak-anak itu tertawa dan bermain bersama putri kecil, kami selalu membuat hatiku penuh dengan kebahagiaan. Pada suatu hari Minggu yang cerah, kami merayakan ulang tahun Aira di panti asuhan. Suasana begitu meriah dengan hiasan balon warna-warni dan meja penuh makanan kesukaan anak-anak. Aira mengenakan gaun merah muda dengan pita besar di rambutnya, tampak seperti malaikat kecil yang menggemaskan. "Ayo tiup lilinnya," seru Nadira yang datang bersama Reza. Aira memejamkan mata dan mengatupkan kedua tangannya, seolah berdoa dalam hati sebelum meniup lilin ulang tahunnya yang ketiga. Semua bertepuk tangan, bersorak, dan tertawa. Suasana penuh dengan kehangatan dan cinta. Setelah acara makan-makan dan permainan, Adrian berdiri di hadapan anak-anak panti, mengusap kepala beberapa dari mereka dengan penuh kasih. "Aku ingin kalian tahu, kalian bukan hanya anak-anak yang butuh bantuan, kalian adalah keluarga. Dan keluarga selalu saling mendukung dan mencintai," ucap Adrian tulus. Mata anak-anak itu berbinar, beberapa bahkan memeluk Adrian dengan hangat. Aku berdiri di sampingnya, merasa bangga sekaligus terharu melihat sosok pria yang pernah merasa tak dicintai, kini menjadi sumber cinta bagi begitu banyak anak. Setelah acara selesai, kami kembali ke rumah dengan hati penuh sukacita. Aku duduk di ruang keluarga sambil memangku Aira yang sudah mengantuk. Adrian mendekat dan mengecup keningku lembut. "Terima kasih sudah selalu mendampingiku," katanya. Aku tersenyum. "Aku istrimu, tempatku memang di sisimu." Adrian memandangku dengan tatapan penuh cinta. "Jika aku tidak menggantikan perjodohan Nadira, aku tak akan pernah tahu rasanya dicintai dengan begitu dalam."
Kamu hadiah terindah dalam hidupku. Aku menggenggam tangannya erat. Dan aku juga tak pernah menyesal menggantikan Nadira. Ternyata perjodohan itu membawa kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan. Kami saling menatap dalam keheningan penuh makna, seolah mengerti bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini sudah diatur sedemikian rupa untuk membawa kami pada kebahagiaan sejati. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kami dipenuhi dengan tawa dan cinta. Panti asuhan berkembang dengan baik, banyak anak-anak yang kini bisa bersekolah dan memiliki masa depan lebih cerah. Adrian dikenal sebagai sosok yang dermawan dan menginspirasi. Aira tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Seiring bertambahnya usia, ia semakin menyayangi anak-anak di panti asuhan. Sering mengajak teman-teman sekolahnya untuk mengunjungi dan bermain bersama mereka. Pada suatu sore yang indah, saat kami duduk di taman rumah sambil menikmati matahari terbenam, Aira memelukku erat. "Mama, aku ingin jadi dokter. Nanti kalau sudah besar, aku akan merawat anak-anak di panti agar selalu sehat." Hatiku terasa hangat mendengarnya. Aku mengelus rambut Aira dengan lembut. "Mama yakin kamu bisa, sayang." Adrian memandang kami dengan senyum bangga. "Aira pasti akan jadi dokter yang hebat. Kamu anak yang baik dan penuh kasih sayang." Aira tertawa kecil, memeluk kedua orang tuanya erat. Kami bertiga menikmati senja dengan hati penuh cinta dan syukur. Aku memandang Adrian, lelaki yang dulu kupikir tidak akan pernah kucintai. Namun kenyataan menunjukkan bahwa cinta sejati tak selalu datang dengan cara yang mudah. Terkadang, cinta butuh diuji, dijalani, dan dipahami sebelum benar-benar dirasakan. Perjodohan yang dulu kuanggap sebagai paksaan ternyata membawa kebahagiaan yang tak terukur. Aku bersyukur telah menggantikan Nadira saat itu. Karena dari situ, aku menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tumbuh dari pengorbanan, kesetiaan, dan ketulusan. Dan aku tahu, inilah akhir yang sempurna. Keluarga kecil kami, dengan segala kekurangannya, tetap utuh dan penuh kasih sayang. Dalam segala perjalanan panjang penuh liku, aku akhirnya menemukan tempatku di sisi Adrian dengan tangan Aira yang menggenggam erat jemariku. Cinta yang tumbuh perlahan, tapi bertahan selamanya.